Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di pagi hari yang indah dan ceria ini, 11 September 2021. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 10 ayat yang ke-7 yang tertulis demikian. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Seorang tentara yang bertugas dan hendak diutus ke medan perang pastilah sudah dipersiapkan dengan matang oleh komandannya. Tentara ini dilengkapi dengan ilmu perang, peralatan perang, dan pastilah amanat dan kuasa dari komandannya untuk mengambil langkah dalam setiap gerakan di medan perang. Tentara yang baik adalah tentara yang menjalankan tugas sesuai arahan dan perintah komandannya. Karena arahan dan perintah komandannya pastilah detail dan tepat sasaran. Serta tentara ini melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati, jiwa, dan raganya. Itulah tentara yang siap siaga setiap saat. Demikian pula halnya hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam bagian ini, para murid Tuhan Yesus setelah mereka diberi kuasa, kemampuan, dan hak untuk mewartakan kebenaran, mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan manusia, maka tibalah saatnya mereka ditugaskan untuk diutus oleh Tuhan untuk pergi dan memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Mari kita perhatikan bagaimana Tuhan memberikan pengarahan dalam melaksanakan tugas awal ini. Ada beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan. Yang pertama, fokus dalam melaksanakan tugas dari Tuhan. Karena mereka diutus awalnya kepada bangsa Israel terlebih dahulu. Tidak boleh menyimpang kepada bangsa lain. Walau nanti juga pada akhirnya ditugaskan kepada segala bangsa. Tertuang di dalam Matius pasal 28 ayat 18-20. Yaitu amanat agung Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang percaya. Yang kedua, pergunakanlah kuasa yang Tuhan berikan dengan tepat sasaran dan dengan ketulusan hati karena mereka telah terlebih dahulu menerima anugerah tersebut. Dan yang ketiga, bersiap sedialah dalam setiap keadaan. Kesederhanaan dalam melakukan pekerjaan Tuhan dan percayalah pemeliharaan Tuhan. Jangan khawatir dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Dan yang keempat, lakukan pekerjaan Tuhan dengan kelemah lembutan. Tidak ada pemaksaan dan kekerasan. Makna firman Tuhan yang dapat kita peroleh pada pagi hari ini adalah Tuhan Yesus melengkapi kita dalam melaksanakan tugas pekerjaan Tuhan. Bahkan penyertaannya senantiasa hadir dalam hidup kita, bekerja dalam kehidupan kita yang sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Maka sebagai penerapan dalam kehidupan kita, marilah kita lakukan tugas kita untuk mewartakan kabar keselamatan kepada semua orang dengan hikmat bijaksana dari Tuhan, dengan kasih dan kelemah lembutan, serta mari peduli dan memberikan dampak yang positif bagi semua orang. Mari perlihatkan kasih Tuhan dalam diri kita melalui perbuatan kita yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah semua mulut mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan, dan semua lutut akan bertekuk lutut menyembah Tuhan Yesus Kristus. Maka di akhir perenungan kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kita semua untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita untuk mewartakan kabar keselamatan kepada semua orang dan berbelas kasihan kepada semua orang yang belum memiliki keselamatan dan kasih Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu dalam kehidupan kita. Maka ajarlah kita untuk senantiasa mengikuti teladan-Mu ya Tuhan Yesus. Ajar agar kita tetap dalam panggilan Tuhan untuk menyerahkan hidup kita guna dipakai Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan. Jadikan kita sebagai utusan-Mu ya Tuhan. Maka kita mohonkan agar penyertaan, tuntunan, bimbingan, pemeliharaan, serta penjagaan Tuhan Yesus senantiasa hadir bagi kita umatnya. Dan ajarlah kita senantiasa percaya sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus bimbing kita dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap memelihara iman percaya kita kepada Tuhan Yesus senantiasa selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.